Ada beberapa leader komunitas yang sebelumnya ragu masuk komunitas kita, ketika mereka melihat mungkin banyak informasi-informasi yang berseliweran di media sosial, baik WhatsApp, Instagram atau apapun, mereka telepon saya dan mereka menanyakan tentang update DCF. Mereka bertanya satu yang pertama, apakah benar informasi yang ada di sana berseliweran? Bayangkan teman-teman, orang-orang leader hebat yang sebelumnya masih agak terlambat untuk masuk, mungkin berpikir agak ragu, tapi ketika mereka melihat perjalanan, ya, mengamati perjalanan, ternyata mereka benar-benar memperhatikan perjalanan komunitas kita, teman-teman. Mereka memperhatikan, ya, mungkin dalam bahasa anak gaulnya kepo. Ternyata mereka kepo, teman-teman. Ketika saya lagi di jalan, saya lagi ketiduran di jalan gitu ya, ketika pulang menuju kota saya ya, telepon berdering, WA masuk, mereka mempertanyakan, apakah benar kabar-kabar baik tersebut? Bayangkan teman-teman, video udah di mana-mana, status sudah di mana-mana, mereka masih penasaran. Langsung tanya saya dan saya jelaskan. Artinya, teman-teman, buat Anda yang sudah bergabung di komunitas New Society ini, Anda menciptakan sejarah hebat bersama-sama dengan kita. Tanpa Anda semua, tidak mungkin orang-orang di luar sana yang sebelumnya ragu, mereka mulai ingin bergabung dengan komunitas kita, teman-teman. Untuk itu saya ucapkan respect, hormat kepada Anda semua yang sudah sampai hari ini bergandengan tangan membentuk komunitas yang kuat, ya, dan perjalanan untuk menjadi komunitas yang kuat itu tidak mudah, teman-teman. Sangatlah tidak mudah, tidak gampang, teman-teman. Banyak dinamikanya, banyak dramanya, banyak semua kejadian-kejadian dan itu wajar. Itu wajar, teman-teman. Komunitas yang kuat selalu tumbuh dari proses. Tidak ada proses yang cepat, tidak ada proses yang instan. Untuk itu, malam ini sebelum nanti diisi di sesi Q&A oleh Pak Johan, Presiden Komunitas dari New Society Global, izinkan saya mengupdate beberapa hal yang bagus tentang apa yang terjadi kick off meeting 2026. Buat teman-teman yang belum hadir di kick off meeting kemarin, saya doakan acara-acara selanjutnya teman-teman mau hadir. Ya, kuncinya teman-teman mau untuk hadir. Baik, teman-teman, saya akan share materi. Ya, saya akan share materi sekarang untuk kita bisa punya satu panduan mengenai update apa yang harus teman-teman dengar dan lakukan. Ya, saya masuk dulu, materinya saya siapkan, teman-teman. Yes, ya teman-teman, buat Anda dimanapun berada, jika Anda mendengar suara saya dengan clear, dan jika Anda bisa membaca apa sih yang ada di tampilan Anda, tolong ketik, apa yang Anda baca teman-teman? Ketika Anda membaca Zoom Akbar Komunitas New Society, tolong diketik. Saya pengen tahu bahwa Anda melihat dengan jelas tampilan yang ada di layar kaca Anda, teman-teman. Jika Anda bisa baca tulisan yang ada di layar Anda, tolong diketik ya teman-teman. Tolong diketik semuanya, tolong diketik teman-teman. Ya, tolong diketik jika Anda bisa membaca tampilan yang ada di handphone, laptop, tablet Anda, tolong diketik teman-teman. Saya mau responnya Anda, saya mau energi Anda tunjukkan. Antusiasme Anda tunjukkan teman-teman. Tolong diketik teman-teman ya, tolong diketik. Jika Anda bisa membaca, tolong lihat apa? Zoom Akbar. Kalau Anda bisa membaca Zoom Akbar, ketik DCF Zoom Akbar. Jika Anda baca Komunitas New Society, tulis Komunitas New Society teman-teman. Saya mau teman-teman punya satu spirit, punya tenaga yang sama, punya energi yang sama teman-teman ya. Kita satukan pemahaman, ya sudah banyak sesuatu yang terjadi positif ke depan. Kita yakin bisa jauh lebih besar, bisa jauh lebih positif. Kenapa? Karena kita mengumpulkan energi positif dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam kalangan teman-teman. So, malam ini buat teman-teman yang membaca, mendengarkan suara saya, tolong diketik Zoom Akbar Komunitas New Society. Saya ingin respon positifnya teman-teman. Respon positif penting buat kita. Energi positif itu mengalir deras teman-teman. Ya, energi positif tunjukkan oleh teman-teman. Yuk, terima kasih untuk yang sudah mulai merespon. Terima kasih sekali, luar biasa. Ya, buat teman-teman, saya akan bacakan beberapa. Ya, saya akan bacakan beberapa. Yang pertama dari Mr. Freddy, bisa Mr. Nasum, lalu Ibu Catherine, jelas, lalu Ibu Nina DCF, lalu Pak Erlando, Zoom Akbar, mantap.
Ya, teman-teman, thank you. Oke, untuk teman-teman yang lain yang mau ketik silakan teman-teman. Silakan teman-teman ya. Silakan. Silakan teman-teman. Silakan energinya teman-teman. Tolong diketik. Saya mau respon Anda. Bentar saya check out dulu. Lbank. Yang namanya token listing itu adalah satu tujuan besar dari satu proyek kripto. Teman-teman ya. Oke, buat teman-teman yang membaca ini perhatikan baik-baik. Kabar terbaik, kabar bagus dari acara kemarin di kick off meeting 2026 adalah DCF token kita listing di Lbank kemarin per tanggal 4, teman-teman ya. Per tanggal 4 jam 3. Teman-teman, buat Anda yang belum tahu, habis ini kita akan masuk lebih dalam lagi tentang listingnya. Yang kedua, tampilan akun terbaru buat teman-teman di DCF account. Yang ketiga adalah proses perpindahan token kita, ya, token DCF kita itu proses perpindahannya ke wallet Anda melalui mekanisme klaim. Ya, melalui mekanisme klaim. Ya, itu adalah bahasan kita yang ketiga. Yang keempat adalah tentang promo angpau, teman-teman. Promo angpau buat Anda yang ngebangun omset, ngebangun tim, ya. Anda yang pintar untuk melakukan rekrutmen, ada yang namanya promo di bulan Februari ini, yaitu promo angpau add-on, dan juga promo DCF Team Builder. Nanti saya akan masuk ke kesempatan itu. Yang kelima ada trip rewards teman-teman ya ke Thailand ya dari bulan ini sampai bulan depan. Buat teman-teman yang belum pernah untuk ikut trip, kejar trip ini teman-teman. Dan yang terakhir keenam adalah kekuatan edukasi via Zoom. Teman-teman ya. Jadi ini adalah agenda Zoom kita malam hari ini ya. Malam ini Q&A kita ya, Q&A kita akan hadir Presiden Komunitas Global yaitu Pak Johan dan para elit leader di komunitas New Society, teman-teman. Untuk itu mari kita masuk ke agenda yang pertama. Teman-teman, congratulations teman-teman. Congratulations, saya tepuk tangan dulu ya. Tepuk tangan dulu teman-teman bahwa token kita DCF token sudah listing di Lbank teman-teman ya. Terima kasih yang udah kirim emoticon, udah kirim tanda-tanda gitu ya. Itu terima kasih teman-teman ya. Congratulations, tanpa Anda tidak bisa kita listing di Lbank Exchangers teman-teman. Congratulations ya teman-teman. Tolong teman-teman respon ke saya pengen tahu tanggal berapa dan listing di mana token di DCF kita. Yuk teman-teman, saya pengen tahu. Tolong ketik teman-teman. Tanggal berapa ya, tanggal berapa dan listing di mana token DCF kita teman-teman. Yuk diketik. Teman-teman tolong diketik. Tanggal berapa DCF token kita listing dan listingnya di mana. Saya mau teman-teman semua teman-teman, semuanya yang hadir malam ini ketik teman-teman ya. Anda yang dari elite leader, special force, yang sudah join 1 tahun, yang sudah join sebulan, atau yang baru join kemarin teman-teman. Tolong teman-teman respon, ketik, satukan spirit kita. Kita listing token DCF kita di mana teman-teman? Tanggal berapa dan listing di mana? Saya mau pemahaman kita sama. Jangan sampai kabar baik ini hanya ada di level-level atas. Jangan teman-teman. Pastikan Anda semua, dimanapun Anda berada, jangkauan informasi ini sampai ke member-member dimanapun tim Anda berada. Silakan teman-teman. Ya, tanggal berapa listing dan listing di mana? Ya, exchanger atau bursa kriptonya di mana teman-teman? Silakan baca dan lihat layar handphone Anda. Silakan teman-teman. Yes, sudah mulai banyak. Ya, sudah mulai banyak. Silakan teman-teman. Silakan Bro Edo, tolong disapa teman-teman yang sudah menjawab untuk pertanyaan saya ya. Tanggal dan di mana? Tanggal berapa dan exchanger apa listing token DCF kita? Silakan Bro Edo, tolong disapa teman-teman yang sudah ada menu dia membuka tampilan handphone akun Anda DCF ya. Ada menu nomor 2 sesuai anak panah yang saya tunjukkan di layar. Teman-teman bisa baca ya, itu adalah neural network. Ya, neural network. Neural network ini adalah menu untuk
memberikan petunjuk ya. Anda farmingnya kategorinya apa, dan di situ terlihat di layar handphone yang sebelah kanan seberapa banyak collection yield dari DCF Anda. Seberapa banyak DCF yang sudah Anda terima sampai hari ini. Ya, teman-teman, kalau Anda bisa lihat itu ada yang namanya tombol sebelah kanan bawah namanya synchronize data. Sync data atau kependekan singkatan dari synchronize data. Jadi kalau synchronize data itu diklik, dia klaim token yang sudah kita terima, token DCF atau tidak. Ya, dari hasil farming itu ketika diklik klaim atau synchronize, maka itu nanti akan berpindah ke menu aset, teman-teman ya. Jadi itu adalah menu yang terbaru untuk memberikan tampilan yang jauh lebih segar, yang jauh lebih relevan dari model project DCF kita. Ya, jadi kalau teman-teman klik neural network, oke, teman-teman akan diberikan tampilan ya, akan diberikan tampilan seperti ini. Dan yang ada di kanan itu synchronize data, itu akan memberikan teman-teman kesempatan apakah Anda mau klaim ya, sebelumnya kan bahasanya klaim, di sini adalah synchronize atau tidak. Ya, dari token yang Anda sudah dapatkan dari farming. Ya, teman-teman, dari farming. Berikutnya teman-teman ya, adalah tentang tampilan di bawah synchronize data itu ada yang namanya petunjuk panahnya, kalau diperhatikan itu deploy mode. Deploy mode. Ketika kita mengklik deploy mode, ini adalah tampilan untuk memberikan kesempatan Anda melakukan farming. Atau teman-teman yang baru bergabung di komunitas kita. Komunitas New Society. Komunitas yang bertumbuh dengan sehat, berkembang dengan banyak. Teman-teman, kalau teman-teman sudah edukasi ke orang-orang baru, mereka mau bergabung di komunitas kita, mereka akan melakukan aktivasi farming, teman-teman bisa lakukan sebagai berikut. Ya, jadi itu tentang mengenai tampilan baru akun DCF teman-teman. Ya, berikutnya teman-teman mengenai klaim 1%. Teman-teman, karena kabar baik kita sudah terima, maka kita harus samakan lagi persepsi, kita standarkan kita punya pemahaman, kita lakukan kalibrasi secara online. Teman-teman, di semua proyek kripto, salah satu impian dari komunitas dan developer adalah bisa listing tokennya. Dan bisa listing tokennya di mana? Jawabannya adalah di exchanger-exchanger yang memang memiliki reputasi baik. Saat ini kita sudah punya rasa bahagia. Token kita NSG sudah bisa listing di top 10 exchanger dunia, teman-teman, yaitu Maxi. Ya, buat teman-teman yang mungkin belum tahu, hari ini saya kabari sekali lagi bahwa token NSG kita sudah listing di top 10 exchanger dunia. Dan kemarin, pertanggal 4, token kebahagiaan kita, yaitu DCF, DCF Payment Technology, token kita DCF sudah listing di exchanger LBank. Dan karena sudah listing, maka liquidity pool sebagai salah satu mekanisme untuk membangun pertumbuhan komunitas itu ditutup. Ya, maka liquidity sudah masuk liquidity di market, yaitu di exchanger LBank. Dikarenakan ini adalah salah satu strategic action dari komunitas dan developer, maka teman-teman diberikan kesempatan, teman-teman kalau mau jual tokennya, teman-teman bisa lakukan sendiri-sendiri atau masing-masing. Tentunya dengan panduan yang benar dan pemahaman yang baik. Teman-teman, kalau di DCF ini, teman-teman bisa pindahkan token Anda dari akun Anda sebelum bisa jual, katakan Anda mau jual gitu ya, di exchanger LBank, Anda pindahkan dulu dari akun Anda ke wallet Anda. Proses pemindahan ini tidak melalui cliff dan vesting. Ya, sampai ke hari ini tidak melalui mekanisme cliff dan vesting, teman-teman. Artinya ada mekanisme yang harus dilakukan di luar yang tadi saya bilang adalah Anda bisa memindahkan prosesnya namanya klaim itu maksimal 1% dari nilai paket Anda. Ya, jadi token Anda bisa Anda pindahkan, ikuti mekanisme klaim ini, petunjuk detailnya kita akan update. Petunjuk detail proses perpindahan token dari akun Anda ke wallet Anda masing-masing
Anda akan dapat informasi detail dan juga poster selanjutnya. Minta tolong teman-teman agak bersabar. Ya, hari ini saya update dulu bahwa token DCF Anda, kalau Anda mau pindahkan ya ke wallet Anda, yaitu wallet token Pocket, MetaMask ataupun Trust Wallet, Anda memiliki dua keputusan yang sangat mandiri. Anda mau hold atau Anda mau jual. Tapi beberapa member yang sudah saya tanyakan, ketika mereka punya kesempatan untuk mereka jual, mereka jawabnya mereka lebih memilih hold. Saya tanya, mengapa mereka pengen hold ketimbang mereka langsung jual? Karena mereka tahu, ini kesempatan mereka mengumpulkan barang di harga murah. Ya, mengumpulkan barang atau token aset mereka di harga murah dan mereka lebih baik tunggu harganya nanti di market tinggi dan sesuai keinginan masing-masing dari mereka. Mengapa? Karena mereka tahu gamenya dari mengumpulkan aset murah di project crypto adalah ambil di harga murah, hold dan tunggu harga di masa depan future value-nya sesuai proyeksi mereka masing-masing. Mereka mau jual di harga $1, mereka mau jual di harga $5 ataupun di harga $10, mereka memiliki perhitungannya masing-masing. Tapi satu hal yang saya ingatkan kepada teman-teman, marilah jadi komunitas awal pre-sale di DCF untuk komunitas New Society menjadi komunitas yang cerdas. Hold barang Anda teman-teman, supaya Anda bisa mendapatkan harga yang bagus di masa depan. Karena orang-orang yang bergabung di awal di project, sebelumnya kita tahu begitu banyak proyek-proyek bagus, mereka tidak pernah tahu harga bisa sedemikian bagus. Saya kasih contoh teman-teman. Ada orang yang join pre-sale token BNB. Token BNB. Dulu BNB atau Binance Coin itu belum seperti sekarang. Di awal mereka atau BNB itu masih dalam bentuk token. Banyak orang yang beli dan banyak orang yang menjual setelahnya. Tapi ada satu orang teman-teman, ketika orang itu bergabung di 2017, beli token BNB $300, menyisikan $300 dan per 2025 akhir tahun kemarin $300 dia jadi $25 juta, teman-teman. Bayangkan dalam 8 tahun. Orang tersebut tidak pernah tahu, tidak pernah berpikir, tidak pernah kepikiran bahkan bahwa harga koin BNB akan sampai di harga seribuan lebih. Yang dia tahu, ketika dia percaya, dia simpan aset, dan dia jaga barang itu, dia hold barang itu, dan akan jual di harga tinggi, dia akhirnya mendapatkan hasil yang dia tidak pernah pikirkan. Banyak pelajaran orang-orang kaya yang dari pre-sale, teman-teman. Untuk itu, saya mengarahkan kepada Anda, yuk teman-teman, karena teman-teman adalah komunitas awal New Society untuk NSGP dan DCF. Mari hold kita punya barang. Kita dukung semua strategi dari developer dan strategi dari pengembang komunitas leader-leader Anda untuk memastikan token ini nilainya bisa terbang. Begitu teman-teman. So, ini klaim 1% adalah salah satu mekanisme strategis ya yang disiapkan untuk teman-teman bisa mindahkan token Anda ke wallet Anda. Setelah sampai di wallet Anda, Anda punya keputusan mandiri. Anda mau hold, nunggu harganya bagus, Anda punya appetite mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun, Anda pengen bangun komunitas ini dan proyek ini besar, baru Anda jual, atau Anda jual langsung. Keputusan di tangan Anda, tapi komunitas yang cerdas selalu menunggu harga terbaik di masa depan. Bukan tentang keuntungan jangka pendek, tapi keuntungan jangka panjang, teman-teman. Ya, teman-teman, jadi mekanisme klaim 1% ini adalah mekanisme strategis pemindahan token dari akun Anda ke wallet Anda masing-masing. Setelah berpindah di token pocket Anda, MetaMask Anda ataupun Trust Wallet, Anda punya dua keputusan mandiri. Pertama, Anda hold karena Anda percaya bahwa proyek ini bisa dibangun sama-sama jadi besar, karena Anda percaya bahwa token ini bisa besar nanti nilainya tinggi, maka hold token Anda. Keputusan kedua adalah keputusan pragmatis. Anda boleh jual, tidak dilarang. Tetapi komunitas presale yang cerdas adalah dia bisa mengukur bahwa ketika mendapatkan barang di harga murah, dia pasti hold tunggu harga di masa depan yang lebih tinggi. Untuk itu, klaim 1% ini adalah mekanisme strategis, tanpa cliff dan pasting, teman-teman bisa manfaatkan untuk pindahin aset Anda ke wallet Anda masing-masing. Begitu teman-teman. Berikutnya teman-teman yang keempat adalah promo. Nah,
saya akan minta peer saya, Mr. Edo atau Bro Edo, untuk sharing tentang promo pertama, yaitu angpau promo atau red packet promo. Silakan Bro Edo, diulas sedikit, baru nanti saya jelaskan. Silakan Bro Edo, terima kasih. Thank you very much Pak Dev ya. Jadi promo kita untuk dari manajemen Bapak Ibu terkait rek packet ya atau angpau yang di periode kemudian Bapak Ibu USDT. Nah, Bapak Ibu bisa pencet nanti angpaunya di situ, kemudian bisa berhak dapat salah satu dari angka yang sudah saya sebutkan. Itu untuk kategori yang pertama. Untuk kategori yang kedua ya, bila mana Bapak Ibu melakukan farming di The Coin Flow senilai 500 hingga 999 USDT ya, di dalamnya itu berisi di antara angka-angka yang akan saya sebutkan. Yang pertama yaitu senilai 8,8 USDT, dimulai dari 8,8 USDT. Kemudian berikutnya 13,8 USDT ya, lalu 16,8 USDT, naik lagi menjadi 23,8 USDT dan naik lagi menjadi 36,8 USDT dan yang tertinggi untuk kategori kedua itu adalah 88,8 USDT. Itulah yang berhak didapatkan untuk kategori kedua. Untuk kategori ketiga, bila mana kita melakukan paket farming senilai antara 1000 USDT hingga 4.999 USDT ya Bapak Ibu. Nah, di situ Bapak Ibu berhak mendapatkan satu angpau yang di dalamnya berisi dimulai dari 18,8 USDT ya, benar-benar USDT ini Bapak Ibu ya. Kemudian naik menjadi 26,8 USDT, naik lagi menjadi 38,8 USDT, naik lagi menjadi 88,8 USDT, dan masih ada lagi yang lebih tinggi yaitu 108,8 USDT, dan yang tertinggi untuk kategori ketiga yaitu 188,8 USDT. Belum selesai Bapak Ibu ya. Untuk kategori keempat, bila mana Bapak Ibu melakukan atau mengaktifkan paket farming ya senilai dimulai dari 5.000 USDT hingga 9.999 USDT, di dalamnya Bapak Ibu berkesempatan mendapatkan angpau yang bila mana Bapak Ibu buka di dalamnya berisi dimulai dari 88,8 USDT ya hadiahnya, kemudian naik menjadi 168,8 USDT. Masih ada lagi di atasnya yaitu 238,8 USDT, naik lagi menjadi 288 USDT, dan yang tertinggi untuk kategori keempat yaitu 368,8 USDT. Kategori yang terakhir, kategori kelima, bila mana kita melakukan paket farming aktivasi senilai 10.000 USDT hingga 10.000 USDT ke atas, kita berhak mendapatkan satu buah angpau merah yang di dalamnya berisi dimulai dari 188,8 USDT hingga 288,8 USDT, hingga naik lagi menjadi 388,8 USDT, dan di atasnya masih ada lagi 688,8 USDT, dan yang tertinggi untuk kategori 5 sekaligus kategori yang terakhir yaitu 888,8 USDT. Demikian Pak Dev. Nah, Bapak Ibu, konsep dari promosi ini ya, farming ini berlaku untuk farming yang baru mulai dan dimulai dari 200 USDT. Dibagi dalam 5 kategori farming ya, sesuai yang saya sudah terangkan. Ada kategori 1 mulai 200 sampai 499, kategori kedua 500 sampai 999, kategori ketiga 1000 sampai 1000. Terima kasih Pak Dev. Baik, thank you Bredo. Teman-teman, promo pertama adalah promo angpau menyambut Imlek. Teman-teman, ini adalah kesempatan buat kita
membangun tim dengan jauh lebih dahsyat. Kenapa? Kita katakanlah ini adalah promo booster atau program membooster pertumbuhan komunitas kita, teman-teman ya. Ada yang namanya promo pertama, ini promo angpau. Berlaku tanggal 1 sampai tanggal 28 Februari 2026. Buat teman-teman yang farming mulai dari tanggal 1 kemarin, minimal 200 USDT, teman-teman berkesempatan langsung dapat promo ini. Ya, dan tidak kalah baiknya, tidak kalah dahsyatnya promo yang kedua, teman-teman. Promo yang kedua ini adalah setelah dapat angpau, dapat tambahannya. Dahsyat. Dapat add-on, dapat tambahannya, teman-teman. Apa ini tambahannya? Tambahan ini berlaku lebih pendek. Promo ini adalah promo multiplier atau pengali, ya. Artinya ketika Anda, misalnya Anda farming 200 USDT, ketika Anda masih dalam periode tanggal 1 sampai tanggal 14 2026, maka Anda mendapatkan tambahan pengali, ya, tambahan pengali. Berapa sih rentang pengalinya? Itu Anda mendapatkan tambahannya lagi dari 1,1 kali lipat dari yang Anda dapatkan dari promo pertama tadi sampai dengan 2 kali lipat. Contoh, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan dari poster. Teman-teman ada yang mendapatkan red packet 88,8 USDT. Ya, dari promo yang angpau tadi. Dan ketika dia masih di tanggal 1 sampai tanggal 14 dia aktivasi farmingnya, maka sistem akan memberikan angpau add-on ini. Sistem akan memberikan angpau add-on ini dan multiplier atau pengali itu dia akan muncul secara acak atau random, teman-teman. Ya, secara acak atau random. Sebagai contoh, ketika di promo angpau yang tadi dia dapat 88,8, lalu dapat add-on 1,5 kali lipatnya, maka total yang didapatkan oleh member beruntung tersebut adalah 133,2 USDT dan akan dikreditkan ke dalam bentuk token DCF di menu member beruntung tersebut. Here we go, teman-teman. Ya, jadi congratulations buat teman-teman yang kemarin saya lihat sudah banyak yang dapat angpau. Buat teman-teman yang membangun pertumbuhan komunitas, mumpung harga token lagi murah, bangun komunitas sebanyak-banyaknya. Teman-teman akan mendapatkan booster program dalam bentuk promo angpau dan promo angpau add-on, teman-teman. Dan tidak kalah pentingnya dan tidak kalah mewahnya. Kalau teman-teman mau lebih banyak lagi, mau lebih dahsyat lagi, if you want more, saya akan berikan lagi promo yang ketiga, yaitu TBC, ya, Team Builder Challenge. Buat teman-teman yang demen membangun komunitas, teman-teman leader, pemimpin komunitas, ini buat Anda. Bayangin, 60 BNB sudah disiapkan untuk Anda. Para jago-jago yang merekrut, para jago-jago yang membangun omset. Berapa sih 60 BNB, teman-teman? Mari kita elaborasi. 1 BNB kurang lebih $700 hari ini. Kurang lebih. Artinya kurang lebih 10 juta rupiah. Artinya promo Team Builder Challenge disiapkan kurang lebih 600 juta rupiah buat Anda yang jago rekrut dan jago membangun omset, teman-teman. Bayangkan 60 BNB, 60 BNB, teman-teman. Jika Anda dapat BNB, Anda hold, nunggu BNB-nya nanti naik, itu adalah tindakan yang sangat strategis. Itu adalah pikiran yang cerdas dari teman-teman pengembang jaringan. 60 BNB yang disiapkan dibagi menjadi 2 kategori. Kategori pertama ini dihitung berdasarkan direct sponsor dan kategori kedua berdasarkan volume sponsorship. Contoh, ya, kategori pertama ini berdasarkan direct sponsor berdasarkan jumlah pack yang Anda bisa rekrut. Ya, satu ID minimal itu 200 USDT. Ketika ada 3 orang bergabung, itu namanya dapat 1 kesempatan. Ya, dan itu akan Anda dapatkan sesuai dengan jumlah jatah BNB dan pemeringkatnya. Ketika Anda ada di peringkat 1, Anda bisa mendapatkan nilai yang jauh lebih besar. Ketika Anda di peringkat 2, ketiga, Anda bisa mendapatkan jumlah BNB yang jauh lebih besar, teman-teman ya. Dan ketika Anda mendapatkan posisi-posisi di bawah itu, ya,
Anda bisa mendapatkan split hadiah untuk para pemenang. Kategori 1 diberikan 20 BNB. Dan yang jauh lebih dahsyat adalah kategori kedua, teman-teman. Kategori kedua ini adalah 40 BNB, 400 juta rupiah per nilai malam ini, teman-teman, kurang lebih. Ya, kategori kedua ini untuk teman-teman yang melakukan direct sponsor tapi dihitung berdasarkan volume. Jadi Anda rekrut A, B, C, D, E, F, G dihitung jumlah volume. Orang-orang member leader yang berhasil mengumpulkan minimal 20.000 USDT barulah mendapatkan minimum syarat untuk kategori kedua ini. Ini luar biasa, teman-teman. Dan DCF Team Builder Challenge ini semua pemeringkat setiap hari itu berbeda-beda. Siapa yang sudah peringkat paling bagus berbeda-beda, dan pemeringkat ini diberikan ditujukan ke dalam bentuk tabel klasemen atau leaderboard. Jadi username yang dia posisinya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu bisa saling susul-susul dan terlihat di akun Anda, teman-teman. Di akun Anda, di wallet Anda, teman-teman ya. Anda bisa buka akun Anda melalui wallet, Anda akan tahu siapa username yang masuk top 10. Siapa yang nomor 1, siapa yang nomor 2, teman-teman bisa lihat. Dari situ akan terbentuk spirit untuk bersaing dengan jauh lebih besar, jauh lebih sehat, teman-teman. Ya, ini menarik. Ini khusus teman-teman membangun tim di komunitas Anda. Buat Anda yang ingin mendapatkan ratusan juta dari membangun tim, selain dari token yang Anda dapatkan, Anda bisa dapat BNB melalui program DCF Team Builder Challenge. Here we go, teman-teman. Terima kasih. Berikutnya, teman-teman, ya, berikutnya kita akan sharing sebelum ke Q&A. Saya akan sharing teman-teman satu hal mengenai Zoom. Teman-teman yang saya sayangi komunitas New Society, begitu banyak saya temukan ketika saya jalan kurang lebih 3 bulan terakhir ini intens saya jalan ke banyak tempat, ke banyak daerah, ke banyak tim. Saya banyak menemukan banyak member yang tidak update tentang apa yang sedang terjadi, apa hal positif yang terjadi di komunitas kita. Teman-teman, saya sarankan buat Anda, mulai hari ini, Anda harus peduli dengan bisnis Anda semua. Anda harus peduli dengan komunitas Anda semua. Kalau teman-teman peduli dengan aset Anda, teman-teman peduli dengan token Anda, yuk saya ajak teman-teman semua untuk hadirlah di edukasi online yaitu Zoom. Mulai hari ini teman-teman harus memiliki perubahan. Kalau teman-teman mau berubah, pastikan teman-teman dimulai dari hal ini, dimulai dari hal yang kecil yaitu apa? Hadir di Zoom. Cari tahu informasi melalui Zoom. Tidak hanya melalui leadernya, tapi juga melalui Zoom. Teman-teman elite leader sudah mengambil keputusan strategis. Mereka berkomitmen untuk mengajak semua timnya untuk hadir di Zoom. Untuk itu buat teman-teman yang hadir malam ini, ajak kawan-kawan di tim Anda hadir di Zoom. Luangkan waktu 1 jam. Anda memiliki kesempatan setiap hari untuk mendapatkan informasi yang baru, ilmu yang banyak, testimoni yang luar biasa dari leader-leader yang akan hadir bergantian hari demi hari. Teman-teman kalau peduli dengan aset Anda, peduli dengan masa depan aset Anda, teman-teman saya ajak hadir di Zoom. Kekuatan Zoom itu luar biasa. Ya, teman-teman nggak perlu ketemu offline, teman-teman tinggal nyalakan handphone Anda 1 jam, Anda mendapatkan ilmu dari orang-orang yang sudah memiliki prestasi yang luar biasa. Saya pribadi masih terus belajar dengan teman-teman elite leader, pimpinan teman-teman semua sampai hari ini. Untuk itu, yuk teman-teman ikut hadir di acara edukasi Zoom setiap hari yang diadakan oleh manajemen dan juga tim leader elite Avenger Anda. Untuk itu, yang terakhir, kita masuk sesi Q&A, teman-teman. Ya, kita akan panggil Pak Johan untuk bisa hadir di acara Q&A atau tanya jawab tentang DCF token ini. Ya, teman-teman, saya akan pastikan Pak Johan sudah diberikan akses untuk bicara. Bro Edo, Bro Robert atau Bro Lukman minta tolong untuk Pak Johan diberikan akses untuk bisa
menggunakan mikrofonnya. Silakan. Siap, siap. Siap Pak Dev, terima kasih. Kalau sudah mohon dikabari. Panjang, lalu teman-teman mau tahu tentang Zoom, lalu tentang apapun hal tentang DCF token ini, ya silakan tanya teman-teman. Anda silakan ketik, ya kirim pertanyaan Anda ke host dan co-host. Anda tinggal ketik di kolom di kolom chat, sampaikan ke host dan co-host. Apapun pertanyaan dari Anda tentang DCF, saya yakin akan dijawab dengan baik secara tuntas oleh Presiden komunitas Anda semua, Presiden komunitas kita semua, Pak Johan. Bro Edo, sudah siap Pak Johan? Barusan sudah saya kontak Pak Dev, beliau sudah segera hadir. Begitu Siap, hadir langsung saya jadikan co-host. Terima kasih. siap. Baik, teman-teman. Sekali lagi saya mau ingatkan kepada teman-teman semua bahwa untuk bisa mendapatkan hasil yang banyak adalah token kita hold. Kalau kita mau mendapatkan potensi pertumbuhan harga token, kita mau dapatin keuntungan, potensi keuntungan, kita harus mau hold. Tapi orang-orang yang hold barang adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang membangun. Khusus proyek kita, teman-teman yang bergabung dari awal, kalau Anda mau mendapatkan potensi keuntungan selisih harga token di masa depan, jangka panjang, Anda harus menjadi holder dan believer. Anda harus hold barang ini, Anda bangun, Anda kerjakan proyeknya, tumbuhkan komunitas Anda, dan Anda percaya bahwa nilai besar, cepat atau lambat, akan terjadi. So, buat Anda yang mau mendapatkan potensi keuntungan dari selisih kenaikan token di jangka panjang, masa depan, Anda harus menjadi holder dan believer, teman-teman. Sama seperti saya, ya, holder dan believer. Ya, Mantap, luar biasa Pak Dev. Presiden komunitas kita sudah hadir pada Zoom malam baik, hari ini Pak Dev. baik. Terima kasih, teman-teman. Mari kita sambut Presiden Oh komunitas iya. kita, Pak Johan. Selamat malam, Pak Johan. Semangat pagi. Silakan. Halo, selamat malam semuanya. Sorry terlambat, lagi ada meeting sama tim Thailand, calon tim. Ya, Wih, mantap. ya Mantap, Pak malam-malam Johan. Mantap. teman-teman semua. Baik, Pak Apa Johan. kabar semuanya? Semoga semua sehat-sehat aja ya. Kita sudah sampai di titik titik tunggung global kita. Ya, jadi kita harus berjuang lebih keras. Semua dua token kita udah listing, tinggal kita fight aja kawan-kawan. Ya. Semoga dari semua perkembangan-perkembangan ini teman-teman makin semangat, makin all in fight-nya, karena ini menyangkut masa depan kita dan keluarga kita dan terutama komunitas kita juga. Oke, lanjut, Bro Dev. Sesi Q&A-nya ya berarti ya sekarang ya. Betul, Pak Johan. Baik, Pak Johan, di awal sudah ada yang bertanya, saya akan bacakan ya dari Mr. Kling. Mau nanya kok, kan kantor NS di Malaysia. Ya, Ya, kenapa nggak boleh. ada orang Malaysia yang ikut komunitas NS? Nah, itu berdasarkan pengamatan dari Mr. Kling. Silakan Pak Johan. Oke, kalau mau bilang nggak ada orang Malaysia banyak, Pak Bos. Cuman tim Malaysia ini tipikalnya itu yang memang bukan loyalis lah ya. Jadi karena di Malaysia tahu sendiri lah ya, secara platform ini kan banyak ya di sini ya. Jadi mereka tuh benar-benar hanya holder aja. Banyak kok tim-tim Malaysia yang sudah bergabung. Karena beberapa Malaysia itu directnya ke saya juga urusannya. Sama ada beberapa itu direct ke timnya Filipina. Jadi dari Malaysia itu mereka ada buka market India dan beberapa negara lain kurang lebih. Jadi bahkan orang Malaysia datang ke office pun sering ya. Kayaknya ada beberapa foto dokumen-dokumen orang Malaysia kok. Cuma memang kalau saya nggak terbiasa open market di Malaysia ya, karena gaya main mereka itu benar-benar berbeda. Itu loh teman-teman. Jadi kalau ditanya ada nggak? Ada. Banyak nggak? Yang pasti kalah dari Indonesia dan kalah dari kan sama Jepang pun kalah. Kurang lebih seperti itu, Bro Dev. Wih, mantap. Jadi Mr. Kling, jawabannya sudah sangat
clear ya, tajam sekali. Apakah ada? Yes, ada. Cuman banyak yang direct ke grupnya dari ke Pak Johan dan juga ke teman Filipin, ya. Dan saya pribadi sering ketemu leader Malaysia ya, leader Malaysia gitu ya, datang ke acara ketika komunitas Indonesia datang. Dan saya beberapa kali itu suka ngobrol. Dan apa yang dia sampaikan, dia sangat respect dengan komunitas Indonesia. Wow, luar biasa. Ya, Ya, bahkan beberapa temanku di Malaysia ya, leader-leader besar lah ya. Cuman memang dia nggak bergabung dengan kita gitu ya. Cuman kebiasaan lah mereka main money game, ponzi-ponzi gitu ya. Dia sampai kaget begitu loh dengan tim kita ya, terutama NS lah ya. Dia bilang gila, NS ini sampai hari ini tak terkalahkan di komunitasnya katanya. Mereka malah berpikir bahwa kita akan gugur di awal-awal 3 sampai 6 bulan kemarin gitu loh. Ternyata sampai hari ini NS semakin besar. Mereka dengar kartu mau keluar, mereka benar-benar shock lah ya. Karena banyak leader-leader besar itu berpikir bahwa NS itu nggak beda dengan proyek-proyek lain lah ya, yang 2-3 bulan hilang, 2-3 bulan ganti gitu-gitu lah ya. Jadi kita harus berbangga ya teman-teman semua ya. Perjuangan kita nggak sia-sia, nama kita mulai didengar, NS di Malaysia, di Singapura, di Filipina, bahkan di Jepang ya. Saya kemarin waktu habis event kemarin itu yang kick off, bahkan teman-teman yang dari Jepang pun kan ada tim Jepang datang ya, 2 orang ya. Tim Jepang sampai bilang mereka mau kita buru-buru ke sana karena mereka udah nggak tahan untuk ekspansi gitu ya kawan-kawan ya. Jadi let's fight, let's walk, let's keep building. Saya percaya 2-3 tahun ke depan kita bisa membuat sejarah baru lah ya, bahwa NS pun bisa mengulang sejarahnya Pi Network gitu ya, menjadi komunitas terbesar di dunia secara offline ya kawan-kawan ya. Gitu deh. luar biasa, benar Pak Johan. Ya, teman-teman, jawabannya clear sekali, membahagiakan dan tidak mungkin sebesar sekarang tanpa peran serta semua. Terima kasih yang buat sudah bersama-sama dan kita sampai hari ini. Berikutnya Pak Johan, ada pertanyaan dari Mr. Raiden. Salam cuan. Untuk kartu virtual DCF, apakah otomatis terkoneksi dengan akun DCF masing-masing atau berbayar lagi Pak? Terima kasih. Silakan Pak Johan. Jadi Mr. Raiden nanya Eh, tentang kabar baik kartu Ya, Visa. kalau akun itu virtual ada pasti berbayar. Semua kartu debit card kripto itu pasti berbayar. Tapi kalau untuk virtual itu jauh lebih murah, fisik itu lebih mahal. Tapi fisik kita nanti pre-order, datangnya itu bulan Maret ya, kawan-kawan ya. Sebenarnya pre-order itu juga bukan pre-order langsung ke Visa Masternya, enggak. Itu kan lebih lama ya. Sebenarnya barang ini sudah di-booking oleh developer kita, sudah dibayar lunas batch pertama. Cuman memang datang batch pertama itu bulan Maret ya, harusnya awal-awal lah ya, minggu 1 atau minggu kedua. Jadi nanti biaya berbayarnya berapa saya akan infokan. Tapi kalau untuk virtual harusnya murah ya. Yang agak mahal itu yang physical teman-teman ya, tapi dibilang mahal banget juga enggak lah, kurang lebih aja lah, mirip-mirip kayak yang di luaran lah kawan-kawan. Dan kabar baiknya kita bisa pakai setengah itu dari aset-aset kita yang ada di dompet-dompet kita ya. Entah itu NSG atau DCF kalau nggak salah. Tapi ini akan saya pastikan lagi ya kawan-kawan ya. Untuk virtualnya harusnya aplikasinya itu sebelum Valentine Day ya. Jadi itu bisa jadi kado Valentine Day kita kawan-kawan ya. Dari NS buat kita semua teman-teman. Gitu deh. Wis, luar biasa. Jadi jelas sekali ya Mr. Raiden dan teman-teman semua bahwa kartu Visa itu kabar baik kita dan juga ada nilai ya, ada fee atau segala macam. Nanti kita tinggal tunggu aja dan yang paling cepat menurut Pak Johan sudah jelas sekali adalah kartu virtual sebagai hadiah Valentine Day. Wih, luar biasa. Mr. Raiden Valentine nggak nih? Ya, curiga juga nih Mr. Raiden nih Valentine apa enggak. Tapi ini kabar baik buat kita semua teman-teman. Pak Johan saya mau nanya, mungkin bisa di-share ke teman-teman. Kira-kira kartu virtual itu sudah pernah dites transaksi apa belum? Silakan Pak Johan. Sudah kemarin kebetulan yang tes transaksi saya sebenarnya juga udah ada. Cuma saya belum sempat tes. Nanti saya akan coba tes.
Dari kemarin saya mau ngetes, pas mau bayar saya lupa nih. Terus ada yang rekam beneran. Nah, kebetulan saya sendiri terus nih pas mau bayar gitu. Tapi kebetulan Vice President kita, Vice President Community kita, Pak Beni sudah mencoba. Ya, kemarin kalau nggak salah di Indomaret ya dia coba ya. Jadi itu dia isi USDT, habis itu langsung dipakai di Indomaret. Dan sukses kawan-kawan ya. Jadi nanti simple, stepnya gampang kok. Tinggal isi USDT kita ke dalam aplikasi super app kita, habis itu tinggal belanja kawan-kawan ya. Tinggal kasih super app-nya ke para ibu-ibu atau para istri-istri ya. Jadi mereka happy gitu kawan-kawan. Hadiah Valentine Day. Wis, luar biasa. Ya, teman-teman, hadiah Valentine Day dari DCF untuk komunitas yaitu virtual Visa Card, kartu debit, kripto, DCF, teman-teman. Jadi bayangkan, satu persatu roadmap dari DCF dieksekusi, teman-teman, dieksekusi. Ini adalah benefit untuk komunitas. Dan clear sekali jawaban dari Pak Johan bahwa Vice President Komunitas untuk Indonesia, Bapak Benilo, sudah melakukan tes transaksi di salah satu minimarket di Indonesia. Mungkin teman-teman ada yang belum pernah lihat video yang beredar, mungkin juga sudah. Ya, teman-teman, jadi sudah dibuktikan transaksinya tuntas berhasil. So, teman-teman, congratulations buat kita semua. Tinggal nunggu, teman-teman, kartu tersebut bisa kita punya di akun kita masing-masing. Thank you Pak Johan. Berikutnya, ya teman-teman berikutnya. Wah Pak Reden jawab mantap Pak Johan. Terima kasih. Berikutnya adalah ini dari Mr. Kumis. Hitungan 1% untuk perpindahan token. Mohon di share lagi hitungannya Bang. Katanya gitu Pak Johan mengenai yang perpindahan token. Silakan Pak Johan. Oke, itu bukan Mister Kumis lagi, Bro Dev. Mister Non Kumis dia, karena udah klimis. Jadi kita ganti namanya Mister Klimis ya. Jadi Siap, siap. 1% itu dihitung dari jumlah package kita ya, kawan-kawan ya. Jadi misalnya kayak saya kan bergabung kurang lebih sekitar 10.000 per akun. Jadi saya punya akses untuk mengirim token saya dari Web3 ke exchange senilai $100 ya. Itu yang harus dari uh, uh, apa karena kita nggak ada klik, nggak ada vesting, jadi aturan itu yang kita tetapkan biar barang ini nggak banjir di market ya kawan-kawan ya. Karena bagaimanapun juga kita perlu waktu untuk distribusi kawan-kawan. Entah itu dari market global, di exchange itu sendiri, atau entah itu dari market believer-believer kita gitu ya. Jadi barang itu biar keluar bertahap ke exchange, jadi market itu bisa menyerap kawan-kawan. Jadi kurang lebih 1% per hari. Untuk akun yang lumayan besar ya, tapi kalau untuk akun yang kecil, kemungkinan besar rules-nya itu nggak segitu. Tapi kita lagi, malam ini saya akan dapat info, saya akan matengin lagi sebelum besok kita bisa kirim, saya pastikan sudah ada info itu gitu ya. Tadinya soalnya kan eh, harusnya ada minimum withdrawal-nya gitu loh. Nah itu saya lagi mencoba untuk mengajukan ke developer agar minimum withdraw-nya itu lebih dikecilkan gitu kurang lebih teman-teman ya. Jadi sistemnya gampang untuk orang yang bergabung 1.000 ke atas atau berapa itu udah pasti mudah karena itu maksimum bisa 1% per hari. Nah, nanti yang akan kita perjuangkan itu yang kurang lebih yang akun-akun kecil biar semua bisa menikmati juga bagaimana caranya agar bisa simpan token di token pocket atau di exchange ya bagaimana caranya kita perjuangkan kawan-kawan. Itu Bro Dev. Luar biasa, thank you Pak Johan. Jadi teman-teman clear sekali ya, ini salah satu mekanisme strategis untuk memastikan distribusi berjalan dengan baik sesuai rencana jangka panjang agar mempertahankan harga token tetap bagus ya. Jadi tidak terjadi banjir di pasar demikian cepatnya. Maka ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah tidak berlaku clip dan vesting. Yang kedua ada yang namanya perpindahan token maksimal 1%. Jadi buat teman-teman sudah clear, tinggal menunggu
perkembangan berikutnya tentang mekanisme perpindahan token yang hari ini masih dibicarakan oleh Pak Johan ke developer. Ya, terima kasih untuk Mr. Klimis pertanyaannya. Ya, berikutnya saya akan bacakan dari Ibu Yuni. Ibu Yuni bertanya, begini Pak Johan. Maaf kalau yang di luar DCF, ya, bagaimana dengan koin NSG? Apakah masih dikembangkan Pak Dev? Silakan Pak Johan. Gini, oke, sebelum saya menjelaskan, kemarin kebetulan di kelas saya ada mengajarkan teman-teman struktur ya, struktur kita nih, biar teman-teman jelas, biar nggak ada kata lagi ke depannya itu, oh ini ditinggalkan, ini nggak diurusin, nggak gitu ya. Karena teman-teman selama ini mungkin salah paham. Saya dari awal bergabung itu, saya membawa nama NS ya. NS itu bukan hanya NSGP, bukan hanya DCF, tapi dari Nature Secret, kalau teman-teman tahu. Jadi struktur kita itu sebenarnya NS itu adalah komunitas kawan-kawan ya. CEO NS itu adalah Dato David ya. CEO kita yang kalian tahu, CEO NS itu ya Dato David. Jadi NS ini adalah kumpulan orang-orang yang saya kumpulkan dari awal untuk apa? Untuk kita ini bisa belajar kripto di tempat yang benar dan di tempat non scammer atau di tempat bukan project-project scam gitu ya. Jadi project pertamanya NS itu adalah Nature Secret. Project kedua NSCP. Project ketiga DCF kawan-kawan. Ya, jadi kalau saya, kenapa saat ini saya fokus ke DCF? Karena untuk mengurangi supply-nya NSGP. Saya punya token lumayan banyak. Saya ada total sekitar 10 juta lah hampir ya, saya simpan. Pasti tujuan saya adalah bagaimana caranya token NSG ini jadi jackpot kan, entah itu setahun kemudian, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, saya pengen token ini jadi berharga teman-teman. Ya, jadi saya tahu nih dengan DCF keluar, oh kalau DCF saya gas karena DCF itu membutuhkan WNSG 20%, otomatis itu salah satu cara saya untuk mengurangi supply yang ada, teman-teman. Ya, jadi dengan cara itulah supply WNSG berkurang terus, nanti produksinya NSGP melambat terus. Lama-lama begitu supply ini melambat, berkurang, apa yang terjadi di market? Pasti akan jadi ini barang. Ya teman-teman ya, jadi itu strategi saya kawan-kawan. Jadi bukan berarti saat ini saya fokus DCF karena lupa NSGP, salah. Saya sendiri punya token NSGP, kurang lebih ada NSG ada 10 juta kawan-kawan. Jadi tujuan saya adalah target saya bagaimana caranya NSG ini jadi jackpot. Ya, saya nggak peduli makan waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun. Karena dulu waktu proyek sebelumnya juga makan 2 tahun lebih saya baru jackpot gitu ya kawan-kawan ya. Paling enggak saya tahu bahwa kalau saya dorong terus, ini barang cepat apa lambat akan jadi. Karena teman-teman harus paham mekanismenya ya. Nanti NSG kita perlahan-lahan akan makin melambat supply-nya. Jadi ini akan makin lambat nih. Setelah listing ini kita akan lambat lagi. Lambat. Anggapan tuh kayak halvingnya Bitcoin lah. Ya. Nanti di saat supply ini makin lambat, ada supply yang kebakar ke WNSG, berarti kan supply-nya makin lama makin sedikit kawan-kawan. Di saat berjalannya waktu itu, di market makin lama peminat, trader makin banyak yang beli jual beli, ternyata ada holder juga yang di market yang membeli. Apa yang terjadi kawan-kawan? Mimpi kita mungkin NSGP stabil di $1, $5, $10 akan tercapai. Jadi konsep itu yang kita pakai kawan-kawan ya. Jadi kalau teman-teman tanya, seconfident apa saya dengan NSG ini bisa jadi? Saya sangat confident. Asalkan komunitas ini berkembang dengan sehat, positif, percaya, believe, turut membangun. Kalaupun tidak mau bantu kita membangun, at least percaya. Ya, karena kita ada skemanya untuk membuat barang ini langka di market. Ya, gampang kok bikinnya. Sama aja, pokoknya kita hanya copy cara Bitcoin aja lah. Bitcoin setiap 4 tahun dibelah dua terus supply-nya, dibelah dua. Akhirnya setelah sekian lama sekarang, dari harga 0 Bitcoin bisa menjadi
paling tinggi kemarin 121.000, walaupun sekarang 70.000 kawan-kawan. Ya, jadi simple. Rumusnya kripto itu simple. Supply, demand, komunitas, ekosistem. Supply, demand, komunitas, ekosistem. Ingat aja selalu seperti itu kawan-kawan. Gitu brother-nya. Luar biasa. Ya benar teman-teman, jadi jelas sekali ya bahwa NSGP, DCF, dan New Secret, ya, Nature Secret itu bagian dari New Society. New Society adalah kumpulan komunitas tempat banyak orang belajar proyek kripto di tempat yang benar. Karena begitu banyak orang menjadi korban belajar kripto di tempat yang salah, ya, tempat yang scam, tempat ponzi dan lain-lain. Tapi di sini adalah tempat yang paling benar dalam konteks belajar proyek kripto. Untuk itu berbahagialah teman-teman yang sudah bergabung, ajak lebih banyak orang untuk belajar bersama-sama kita di komunitas New Society. Berikutnya pertanyaan dari Pak Ellen. Pak Dev, yang dikirim ke token pocket itu DCF atau USDT-nya ya? Pada saat dan bagaimana mekanisme ke L-Bank-nya? Dan apakah masuk ke akun L-Bank-nya berupa token DCF? Gitu, Pak Johan. Silakan. Oke, jadi kalau ini sebenarnya konsepnya sama ya teman-teman ya. Jadi kita ada tombol klaim, begitu klaim tokennya itu masuk ke token pocket kita dulu. Ya mau NSDP atau DCF itu sama. Jadi buat teman-teman yang believer seperti saya, yang memang ini masih murah lah saya nggak mau jual, silakan hanya taruh di token pocketnya. Nanti di token pocket itu juga akan muncul harganya live ya teman-teman sesuai di market. Oke. Nah, buat teman-teman yang butuh kalau pengen tes jual dari token pocket, tinggal masukkan BNB ke dalam token pocket untuk biaya fee-nya, gas fee-nya. Habis itu tinggal masukin wallet-nya yang ada di Maxi ataupun di L-Bank, tinggal dikirim ke sana, teman-teman. Habis itu udah di market, tinggal pilih. Oh, kayaknya nggak jadi jual dulu, mungkin harganya masih murah. Jadi ya boleh ditaruh di exchange. Atau, oh boleh nih kayaknya mau dijual, ya silahkan dijual. Tinggal dipencet tombol sell-nya, kawan-kawan. Ya. Tapi ingat, teman-teman, yang saya infokan, di crypto, holder is the winner. Ya. Saat ini kita masih tahap early, tahap awal, tahap membangun. Bagi saya saat ini harga DCF dan NFD itu masih sangat-sangat murah dengan kekuatan komunitas yang ada sekarang. Kita masih bisa berkembang jauh lebih besar. Jadi ingat, kalau nggak butuh-butuh amat, jangan dijual ini barang. Kalau butuh duit juga, usahakan jualnya ke sesama believer. Ya, di mana kita nggak kena handling fee, di mana kita nggak kena potongan, di mana kita nggak kena biaya, teman-teman. Ya, jadi kalau saya karakternya seperti itu. Sampai hari ini kenapa token saya utuh di CF atau NSCP ya? Karena itu cara saya main adalah di saat saya mau ada orang yang mau masuk, saya yang percaya dengan saya gitu ya. Setelah saya cerita tentang NS, project-project NS, dia percaya, saya ambil token dari bawah yang lagi pengen jual, saya jual ke dia. Saya ambil lagi dari bawah, jual ke dia. Saya cuma makan selisih. Dari selisih itu aja saya bisa hidup sampai sekarang, bisa bikin trip, bikin promo, bisa biayain teman-teman untuk trip-trip jalan-jalannya ke KL atau apa segala macam. Sudah sering share foto pencapaian saya 2019 sampai 2023. Dulu itu saya bergabung 1.000 karena saya rajin mengembangkan jaringan, saya dapat token banyak, beli murah, jual lagi, beli murah, jual lagi. Akhirnya saya bisa jackpot tuh 13 juta dolar itu dalam waktu 2,5 tahun. Ya, intinya semua keputusan di tangan teman-teman. Ya, ini barang kita sudah di market. Tombol sell itu ada di tangan kalian masing-masing. Saya hanya tidak mau teman-teman nih nggak ngerti, edukasinya kurang, asal main pencet-pencet aja, ternyata dapat duitnya nggak banyak. Tiba-tiba suatu hari kemudian, entah setahun, 2 tahun, tiba-tiba dengar leader-leadernya kaya raya, beli BMW, beli Mercy, beli Lamborghini, ya kan? Saya nggak mau seperti itu. Jadi belajar, ya. Konsultan kita lengkap di Indonesia, hampir di setiap grup ada konsultan saya taruh, tanya ya, tanya bagaimana cara cari duit yang benar di sini, cara simpen token yang benar di sini, cara bermain kripto yang benar di sini ya.
Saya kenapa mau fight untuk NS? Karena saya melihat ada masa depan yang sangat cerah di sini. Saya cuma nggak tahu waktunya aja, ya. Karena menurut saya ya, cycle itu pasti akan datang. Walaupun sekarang harga Bitcoin lagi turun 70 ribu, it's okay. Pada waktunya Bitcoin akan menjadi 200.000. Di saat Bitcoin 200.000, token kita yang sudah di market pasti akan kena imbasnya. Kenapa saya bisa bilang pasti? Dulu waktu saya bangun project sebelumnya itu sama. Jadi di saat saya lagi bangun, tiba-tiba bull market datang. Akhirnya token itu terbang dari harga 4 sampai 121 perak, teman-teman. Ya, itu saksi hidupnya banyak lah. Jangan bilang saya ini hoax gitu ya, boleh tanya. Bahkan konsultan kita salah satunya Edo itu dulu leader saya di project sebelumnya gitu ya. Jadi buat teman-teman semua, kalau memang believe, ayo kita bangun dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, kita perbanyak holder, komunitas kita, komunitas offline kita percaya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, teman-teman akan membuktikan omongan saya. Begitu, brother. Luar biasa. Thank you, Pak Johan. Jadi jelas sekali ya teman-teman bagaimana cara terbaik untuk bisa masuk di presale project ya untuk mendapatkan potensi keuntungan jangka panjang. Oh, Jadi iya. teman-teman harus memiliki kekuatan untuk hold barang dan juga believe. So, holder and believer adalah dua syarat yang mutlak buat teman-teman bisa mendapatkan potensi keuntungan jangka panjang. Terima kasih Pak Johan. Berikutnya teman-teman ada pertanyaan dari, waduh, ini namanya tulisan Yunani. Waduh, karena saya sekolah di Yunani juga nggak pernah, jadi saya nggak bisa baca namanya. Baik, saya bacakan dulu Pak Johan. Bisa disampaikan ke Pak Johan ya. Salam kenal Pak Johan. Saya Oyo dari Kalimantan Selatan. Leader saya Pak Denny Arianto sudah ikuti arahan leader. Untuk P2P DCE berupa WNSG sampai saat ini belum selesai diproses. Standby dari 2025. Baik, izinkan Pak Johan untuk saya bantu jawab. Jadi baik, terima kasih Pak Oyo. Nanti saya akan coba hubungi Pak Denny untuk memastikan apakah proses atau akun ada kendala teknis di akunnya masing-masing ya. Jadi terima kasih sudah berbagi. Saya janji akan melihat untuk prosesnya bisa dilakukan dengan baik bersama-sama. Gitu ya, Ya, Pak Johan kebetulan ya. Silakan. ya, kebetulan kan Bang Denny itu kan salah satu tim Avenger saya juga ya. Jadi nanti tinggal deh follow up ke Bang Denny apa ada kendala apa nanti biar dikelarkan. Ya karena Bang Denny itu salah satu special force saya yang jadi andalan juga di Kalimantan, teman-teman ya. Betul, Gitu, Pak brother. Johan. Betul. Pak Denny di Kalimantan itu salah satu leader special force yang punya kemampuan yang baik dalam konteks pengetahuan dan juga kemampuan komunikasi. Jadi bersyukur Pak Ayo ada di leader yang peduli sama tim di komunitas. Baik, berikutnya pertanyaan dari Mr. User. Namanya nggak ditulis. Apakah yang hanya ikut NSG yang bisa punya kartu virtual DCF? Pak Johan, silakan. Enggak, kartu kita ini bukan hanya untuk community kita ya teman-teman ya. Jadi kalaupun nanti teman-teman punya komunitas di luar sana yang biasanya males jual beli di exchange, capek nih untung dari meme token, harus jual ke exchange dulu, terus harus ke rupiah lagi, itu boleh dikasih kartunya, dijual ke dia ya. Jadi kita agent-agentnya NS itu punya hak untuk menjual kartu ke luar member komunitas. Seperti saya banyak member di luar komunitas yang memang belum bergabung, tapi mereka sangat antusias dengan kartunya kita karena kartu kita banyak kelebihan ya kawan-kawan. Ada non KYC, unlimited, eh, transaksinya biaya transaksi itu hanya pas deposit, transaksi harian nggak ada biaya lagi. Jadi saya juga membooking banyak kartunya untuk teman-teman di luar non komunitas ya. Jadi untuk selain misalnya kita punya teman nih satu komunitas ada 100 orang dia pengen pakai gitu ya, kita boleh jual ya. Kebetulan di situ juga kalian bisa
sembari packaging bundling dengan jual token kalian. Karena untuk jual kartu itu 50% bisa pakai token kita, 50% kita pakai USDT kawan-kawan. Tapi orang-orang di luar komunitas kan bayar kita kan 100% ya teman-teman ya. Jadi kita bisa jual setengahnya itu masuk ke kantong karena kita jual token kita atau kita bakar token kita. Kurang lebih seperti itu, Brother Dave. Luar biasa. Jadi jelas sekali teman-teman ya, Bapak Ibu yang malam ini hadir. Jadi apakah yang tidak ikutan DCF bisa punya? Jawabannya bisa. Ya, jawabannya bisa, teman-teman. Untuk itu, ini adalah kekuatan dari komunitas kita, teman-teman ya, untuk promosi tentang komunitas New Society dan juga DCF. Terima kasih Pak Johan untuk jawabannya. Berikutnya ada yang masuk ke WA saya dari Mas Ganteng, Mas Dilan. Nah, dia nanya, kalau DCF dirilis, apakah bisa langsung dipakai token DCF-nya atau ikut vesting juga, Pak Johan? Silakan. Maksudnya rilis di mana nih, Brother Kalau Dave? DCF itu nanti, kalau kartu DCF itu launching maksudnya, apakah token ini bisa langsung dipakai masuk mungkin ke kartu tersebut atau ikut vesting? Begitu, Oh, belum, Pak Jo. belum, belum, belum. Gini, konsepnya gini ya teman-teman ya. Saat ini karena kita stage awal, DCF kita ini belum dipertimbangkan sebagai aset liquid ya. Jadi untuk biar DCF kita bisa masuk ke sana, langkah pertama adalah listing. Ya, udah pasti harus listing. Token ini harus ada di beberapa exchanger dan liquid. Ya, jadi kita masih punya waktu untuk membuktikan. Kedua, yang perlu kita buktikan adalah holder-holder kartu ini memakai kartu ini, ya. Jadi jangan nanti yang keluar kartunya ini yang pakai cuma saya nih. Visa Master nggak percaya gitu loh. Tapi kalau yang pakai ternyata member di CF ini seperti yang kekuatan komunitas kita ada puluhan ribu bahkan ratusan ribu karena plus non member ya. Nah dari situ kita diperhitungkan sebagai komunitas yang sehat. Ingat, Visa Master itu adalah provider. Ya, mereka itu makan fee biaya transaksi. Sama seperti exchanger. Jadi mereka mencari yang namanya user. Jadi teman-teman harus paham produk kita ini akan naik level kalau transaksinya besar. Sama seperti mimpi teman-teman semua. Saya rasa teman-teman punya mimpi NSG dan DCF bisa ke top one exchange di dunia. Benar nggak Binance? Tapi untuk ke level sana, kita harus membuktikan bahwa volume transaksi kita di exchange itu gede atau besar, teman-teman. Kenapa? Karena exchange itu melihat transaksi karena mereka makan fee ya. Setiap kita jual beli ada cuan buat mereka. Setiap kita jual beli ada cuan buat mereka. Nah, sama dengan kartu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ini udah booking nih semua kartu nih, ternyata member kita puluhan ribu yang booking nih, yang beli ya, semua udah di tangan. Tapi nggak ada yang dipakai, ya bodong juga kan. Ya, harus dipakai teman-teman ya. Jadi kita membuktikan bahwa kita ini komunitas yang besar dan kuat. Jadi di saat nanti waktu di CF kita ternyata di market ini sudah liquid, sudah ada di beberapa exchanger, sudah ada di top top 10 exchanger, udah ada di top 5 exchanger, top 3 exchanger, kita bisa mengajukan DCF ini langsung direct dari token untuk dipakai di kartu kita. Ya, jadi kayak sekarang token-token umum yang bisa dipakai itu adalah Bitcoin, USDT biasa lah ya, USDT, Ethereum, BNB, Solana itu bisa dipakai. Kenapa? Karena penggunanya banyak, yang jual beli banyak, yang transaksi banyak teman-teman. Makanya perjalanan kita masih panjang sampai di sana teman-teman. Ya, jadi kita berusaha bareng-bareng. Kalau memang mau lihat di share kita berhasil, harga bagus di exchange, satu, kita sebagai orang awal harus punya kekuatan hold. Ya, kalaupun mau jual, jangan jual murah. Ya, jangan sampai kalian ini punya penyesalan seperti saya gitu ya. Saya sering cerita 2017 saya pertama kali masuk ke dunia kripto. Saya punya 50 biji Bitcoin. Waktu itu project saya dikenalkan oleh David Hanafi, guru saya, yang sekarang jadi PDT saya. Jadi saya ada main project satu modal 40 juta. Endingnya saya punya 50 Bitcoin. Waktu itu satu Bitcoin harganya sekitar antara 15 sampai 17 juta, saya lupa.
Berapa bulan kemudian Bitcoin terbang ke 25 juta. Saya jual semua Bitcoinnya, 50 bijinya. Saya sudah merasa saya orang hebat ya, udah jago lah intinya ya, karena cuan banyak ya kan, pamer sana sini bahwa saya jualan banyak gitu kan, dari uang 40 juta saya jackpot lah intinya kan. Ternyata 4-5 bulan kemudian itu token Bitcoin terbang jadi 290 juta kan kawan. Jadi akhirnya di situ saya merasa jadi orang paling bodoh di dunia. Karena apa? Ya saya jual 25 juta ternyata dia bisa terbang sampai 290 juta, kan bodoh ya teman-teman ya. Di awal Januari 2018 itu Bitcoin jatuh terjun bebas ke kalau nggak salah 40 atau 60 juta. Karena saya waktu itu dapatnya gratis, saya mau beli lagi di market udah nggak bisa. Karena udah nggak bisa dapat gratis lagi, mau beli sayang. Kenapa? Karena saya beli waktu itu dapatnya gratis, saya bisa jual 25 juta. Suruh beli 40 juta, pasti males dong. Benar nggak teman-teman? Nah disitulah yang saya mau kasih tahu ke teman-teman bahwa saat ini mungkin kalian menganggap token NSG-DCF ini murah, nggak terlalu berharga lah, wajar ya. BNB 9 tahun lalu ya begitu, Bitcoin 16 tahun lalu ya begitu, Ethereum 13 tahun lalu ya begitu. Sekarang coba kita disuruh beli 1 biji, beli 0,1 aja ngos-ngosan teman-teman, benar nggak kawan-kawan? Jadi ingat ya, token itu adalah aset masa depan kalian. Yang harus kalian pikirkan kalau mau cari duit adalah beli dari timmu yang mau jual, juallah ke orang baru, ambil selisihnya, itulah duitnya teman-teman. Oke, gitu brother Dev. Luar biasa ya, jelas sekali ya dari pertanyaan tadi dari Mas Dilan ya tentang apakah tokennya sudah bisa langsung. Jadi ada proses dan tadi juga ada pesan dari Pak Johan, kalau mau mendapatkan hasil kita harus punya holding power atau kekuatan menyimpan dan juga kekuatan percaya terhadap proyek yang lagi kita besarkan sama-sama. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Fandi. Tapi harga market 24 jam sebelumnya averaging antara low and high. Ya, maksudnya harga terendah dan harga tertinggi 24 jam sebelumnya kawan-kawan. Ya. Karena kita tidak bisa saat ini ikut harga live. Kenapa? Karena liquidity kita masih kecil kawan-kawan. Jadi takutnya terjadi manipulasi di market, akhirnya mengefek ke komunitas internal kita. Nanti one day kalau liquidity-nya sudah besar, kemungkinan besar kita bisa rubah menjadi harga live kawan-kawan. Tapi itu butuh waktu. Ya, biarkan kami para community builder bekerja, biarkan kami bergerak, kami berkembang, kita membesarkan liquidity di market dari 1 exchanger ke 2 exchanger ke 3 exchanger. Tunggu aja tanggal mainnya, kita akan jadikan produk NS, mau itu NSGP atau DCF, menjadi produk terbaik, walaupun bukan produk anak bangsa, tapi produk terbaik yang dibangun oleh komunitas terbesar di Indonesia satu-satunya kawan. Oke? Luar biasa, betul sekali Pak Johan, terima kasih. Jadi jelas sekali ya Pak Fandi ya. Jadi harga dilihat dari 24 jam sebelumnya, dilihat high and low price, lalu averaging. Ya, jadi perlu yang namanya belief terhadap apa yang lagi dilakukan agar ada saatnya harga bisa live sama-sama antara di aplikasi dan juga di market. Betul sekali, luar biasa. Thank you Pak Fandi dan Pak Johan. Berikut